Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema pesona mantan akan membuat orang ketiga bangkrut dan tidak punya apa-apa lagi. Ya, mungkin sekarang orang ketiga memamerkan pesonanya yang sok kaya lah begitu ya. Dan itu yang membuat mantan tertarik untuk menerima dia. Kalau mantan kita tahu persis pesonanya seperti apa. Mantan memang punya penampilan yang menarik sekali, pintar berdandan ya, sangat modis. Siapapun yang pertama kali atau baru beberapa kali ketemu dengan dia pasti tertarik. Orang melihat fotonya di media sosial satu kali pasti langsung jatuh cinta, langsung jadi follower, minta nomor WhatsApp dan seterusnya. Dan itulah pesona mantan. Nah, tetapi di balik pesona itu yang orang ketiga belum tahu bahwa kita pun sudah pernah merasakan bersama mantan, ya, mantan membuat kita begitu jatuh cinta sehingga kita berikan apa saja, dan ketika kita tidak punya apa-apa, mantan mengkhianati kita dan menerima orang ketiga. Nah, maka dengan kekuatan pesona mantan inilah orang ketiga yang sok kaya itu akan bangkrut dan tidak punya apa-apa. Kenapa? Yang pertama, kita tahu persis bahwa di balik segala pesona mantan, mantan itu punya sifat yang amat sangat boros ya. Sangat boros. Jadi suka makan di tempat-tempat yang sangat mahal ya. Selalu pengennya belanja, apalagi zaman belanja online ini ya. Wah, itu orang asik sekali itu. Tidak perlu ke toko, tidak perlu ke mall, cukup rebahan saja dan dia bisa membeli apa saja kalau punya duit ya. Kalau tidak punya duit, ya yang dilakukan mantan adalah minta kepada kita. Dan itu yang membuat tabungan kita sampai habis-habisan ya. Jadi mantan itu adalah orang yang boros luar biasa, kemudian suka belanja, atau dengan kata lain mantan itu adalah orang yang matre. Dia sendiri tidak punya skill untuk mencari uang, maka yang dia manfaatkan adalah pasangannya. Yang kedua, yang orang ketiga juga belum tahu bahwa mantan punya orang tua yang juga sama matrenya. Mantan jadi matre kenapa? Ya hasil didikan dari orang tuanya. Itu pun yang terjadi pada kita ya. Kita berusaha ya agar orang tuanya menerima kita, ya apapun yang mereka inginkan ya kita belikan. Dan sama, begitu kita tidak punya apa-apa, tabungan menipis, namanya kan hidup seperti roda kan. Kadang-kadang kita punya duit banyak, pekerjaan banyak, kadang-kadang tabungan habis, pekerjaan sepi, dan seterusnya. Dan mereka juga menghindari kita. Jadi begitu mantan bilang bahwa kita tidak punya uang, mereka juga menolak kehadiran kita. Nah, jadi bebannya itu tadi mantan, kemudian ada pula beban harus membahagiakan orang tuanya. Jadi double tuh beban keuangannya. Nah, selain beban keuangan yang dua ini, orang ketiga juga belum tahu tuh bahwa mantan itu punya banyak adik. Ya, sementara orang tuanya menganggur atau bekerja serabutan. Nah, maka tanggung jawab adik-adiknya ini untuk kuliah, ada yang sudah beres kuliah tapi belum bekerja, butuh kuota internet juga kan tiap bulan, butuh jajan dan seterusnya. Itu juga akan menjadi beban keuangan untuk orang ketiga. Coba bayangkan tuh, orang baru saja bekerja, mungkin sekarang pekerjaan ini baru mulai mendatangkan uang ya, tapi ternyata langsung mendapatkan beban keuangan seberat itu, maka karena
pesona mantan, tertarik kepada pesona mantan yang membuat orang ketiga menjadi bangkrut dan tidak punya apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Punya pasangan matre itu memang beratnya luar biasa. Kalau kita merasa tidak ada keajaiban atau lompatan ekonomi yang luar biasa, ya, artinya lebih baik kita mencari pengganti mantan, seseorang yang sederhana, seseorang yang tidak boros, seseorang yang tidak matre, seseorang yang bisa diajak hidup senang, tetapi juga bisa diajak untuk hidup susah. Itu lebih baik, lebih menenangkan hati, lebih membahagiakan daripada punya pasangan yang punya penampilan fisik yang luar biasa tetapi membuat kita stres setiap hari. Maka sesungguhnya di balik perpisahan kita dengan mantan, ya, itu adalah pertanda kan bahwa mantan memang bukan yang terbaik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.